disandarkan kepada an-nubuwah. Artinya kehilafahan tidak mungkin berjalan di muka bumi ini kalau tidak ada konsep kenabian. Berarti di sini kenabian masih terus ada berjalan. Dengan demikian kalau keluar dari kehilafahan itu dari kenabian, tidak ada konsep kenabian, tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya, berarti kekhalifahan yang tadi diperintahkan oleh Allah di surat An-Nur tidak akan terjadi. Sabda Rasulullah Muhammad menyebutkan khilafatan ala minhajin nubuwah. Baik Bapak dan Ibu, kita selanjutnya akan mendengarkan narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nana Supriyatna dengan tema kajian mengenai khilafah, kajian tafsir ayat Al-Quran. Dipersilahkan pada Pak Anak. Baik, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kesempatan ini, yang berhubungan dengan konsep kekhilafahan dengan atas dasar pertinjauan dari Al-Quran. Pertama-tama saya akan mengetengahkan surat yang sudah disiapkan. Sini surat An-Nur ya, ayat 55 versi Quran yang umum dan versi Quran Jemaat Ahmadiyah An-Nur ayat 56 barangkali Pak ya. Saya bacakan dulu firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lakum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannakum min ba'di khaufihim amnan ya'budunani la yusriku bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Surat An-Nur ayat 55 ini sebagai dasar hukum kekhilafahan yang mesti dilaksanakan dan diwujudkan dalam menjalani kehidupan hari ini dan di masa yang akan datang. Wa'adallahu alladhina amanu, telah berjanji Allah kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, serta orang beriman itu melaksanakan amal soleh. Janji yang Allah tetapkan dalam firman-Nya itu apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum, benar-benar Dia Allah menuntut dengan kesungguhan untuk berdirinya kekhalifahan fil ardi, di muka bumi ini. Kamastahlafal ladzina min qablihim, seperti telah terwujudnya kekhalifahan dari generasi sebelumnya. Sesuai dengan tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Nur Rahman, bahwa untuk mengkaji syariat itu ada 3 pendekatan. Pertama pendekatan bayani, kedua pendekatan burhani, ketiga pendekatan irfani. Nah, dari dasar ayat ini, pertama-tama saya akan mengkaji dari pendekatan bayani. Di sini ada kalimat la yastakhlifannahum. Allah berjanji kepada orang yang beriman, serta keimanannya itu disertai dengan amal soleh. La yastakhlifannahum, benar-benar Dia Allah menuntut untuk berdirinya kekhalifahan dengan kesungguhan kepada mereka fil ardi, di muka bumi ini. Kalimat la yastakhlifannahum bila mana dikaji dari pendekatan kebahasaan, di sini ada 2 penekanan. Pertama, la yastakhlifanna, la sebagai la litaukid, juga yastakhlifanna memakai nun taukid sakilah. Artinya dalam pendekatan semantik kebahasaan Al-Quran, terkhusus dari kajian hermeneutika Al-Quran, apabila dalam satu kalimat dalam Al-Quran ada 2 penekanan, ada 2 taukid, ada dua penekanan, berarti itu adalah satu bentuk berita yang betul-betul harus diperhatikan oleh kita yang mendengarnya. Sehingga dalam kaidah bahasa ada istilah bentuk kalimat itu
ada khobariyatul labdi, insaiyatul makna. Apa itu? Yang dimaksud khobariyatul labdi, insaiyatul makna. Bentuknya berita dalam Al-Quran itu, tapi maknanya insa. Insa itu perintah yang sangat. Jadi kalimat layastahlifanahum yang tertera dalam surat An-Nur ini Allah menuntut. Persoalannya kenapa ada kata menuntut? Layastahlifana benar-benar yastahlifa, dia Allah menuntut. Berdirinya kehilapahan, kekhalifahan dengan kesungguhan. Hum kepada mereka fil ardi di muka bumi ini. Nah, kalimat yastahlifana para ahli bahasa dari segi gramatikal bahasa dalam pembahasan khusus Fawaidul Wajni, kata layastahlifana akar katanya dari kholafa. Kholafa yahlifu kholpan. Kholipun. Kemudian dibubuhi beberapa huruf, dalam hal ini 3 huruf menjadi istahlapa, yastahlipu, istihlapan. Istaf'ala, yastafilu, istif'alan. Dalam kaidah kebahasaan, Fawaidul Wajni ketika dimasukkan 3 huruf menjadi 6 huruf, itu faedahnya litolab. Litolab itu menuntut dengan kesungguhan. Jadi bila mana kita melihat dari aspek kebahasaan saja ini pada kalimat layastahlifannahum fil ardi, di muka bumi ini benar-benar Allah menuntut dengan kesungguhan berdirinya kekhalifahan kepada mereka. Kama stahlapal ladina min qablihim, seperti telah berdirinya tuntutan berdirinya kekhalifahan bagi kaum sebelumnya. Dengan kata lain, dari pendekatan gramatikal bahasa saja bahwa kekhalifahan itu merupakan satu bentuk perintah yang resmi dari Allah, yang formatnya itu dalam surat An-Nur dengan 2 pendekatan taukid, dengan 2 pendekatan penekanan bahasa. Kalau kita dalam bahasa Indonesia memerintahkan sesuatu saja, maaf ya, engkau kerjakan ini dengan sesungguh-sungguhnya dan penuh keseriusan. Berarti itu kalimat, itu pernyataan saking mesti dilaksanakannya. Kalimat layastahlifannahum ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam taukid, istilahnya dalam bahasa kebahasaan lam muzahlaqah, dan kemasukan nun taukid sakilah, itu menunjukkan penekanan perintah dari Allah berdirinya kekhalifah di muka bumi itu mesti terlaksana. Persoalan berikutnya tinggal pertanyaan. Yang dimaksud kata khalifah di sini itu bagaimana? Secara bayaninya tadi sesuai yang disampaikan dari pendekatan yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Nur Rahman ini. Saya menjelaskan secara bayani tadi, dari aspek kebahasaan saja layastahlifannahum itu penekatan yang perlu dilakukan dengan kesungguhan Allah memberitakannya. Sehingga bentuknya kalimat ini berita tetapi maknanya perintah. Dalam istilah kebahasaan, sekali lagi saya ulang, khobariyatul labdi, insaiyatul makna. Bentuknya berita tetapi mengandung isi perintah. Kemudian pada kalimat layastahlifannahum juga di sini bentuk Allah menuntut kepada manusia untuk betul-betul melaksanakan kekhalifahan. Kata khalifah suka disandingkan juga ada dengan bahasa khalifatullah, seperti tadi yang disampaikan, ada juga khalifatur rasul. Timbul pertanyaan, kalau khalifah itu diterjemahkan secara makna lafdiahnya itu pemimpin, kira-kira kalau kita membahasakan khalifatullah, kata khalifah disandarkan kepada Allah, kita kira-kira menerjemahkannya sanggup enggak ya? Khalifatullah dalam arti pemimpin Allah, kira-kira sanggup enggak? Masa Allah yang maha kuasa, Pak, dipimpin oleh makhluknya? Maka di sini kata khalifah ini, khalifah yang mana ini yang dimaksud surat An-Nur ayat 55 ini? Perlu betul-betul dipahami dengan kesungguhan. Sebab layastahlifannahum itu bentuk perintah dengan pendekatan taukid, dengan pendekatan yang penekanan bahasa yang kuat, yang betul-betul mesti dilaksanakan. Artinya ketika kekhalifahan tidak terlaksana, maka informasi, maka program-program Allah yang sudah diskenariokan untuk dunia ini tidak akan sampai kepada dunia karena tidak ada wakil-wakil Allah di muka bumi. Maka saya secara pribadi kata khalifah itu lebih berkenan diterjemahkan sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi. Terkait dengan masalah tadi kata khalifah layastahlifannahum sebagai ayat penunjang, ada munasabatul ayat
tentang khalifah berdasarkan surat Al-Baqarah 30 dan Ali Imran ayat 33 dan 34. Saya bacakan ayatnya dan mari kita kaji bayaninya kaitan dengan surat yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika telah berkata Rabbu lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, yang menjadikan, fil ardi, di muka bumi ini, khalifatan, seorang khalifah. Kata khalifah pada kalimat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, dua bentuk kalimat yang sama-sama dibentuk dari dua penekanan kekuatan bahasa. Kalau tadi ditekankan harus berdirinya khalifah itu oleh lam dan nun taukid sakilah, layas tahlifan nahum, lam dan nun taukid sakilah. Benar-benar engkau dituntut untuk mendirikan khalifah di muka bumi ini. Kalau di sini khalifatan. Khalifatan dalam kajian semantik bahasa, khalifun sama dengan makna rohimun. Dalam bentuk kebahasaan Arab itu disebut dengan segat mubalago, maha, rohimun, rohman, rohim, maha pengasih, maha penyayang. Di sini khalifun. Pertama khalifun, yang betul-betul menjadi maha wakil Allah. Yang betul-betul terus-menerus dia harus menjadi wakil di muka bumi dari program yang Allah agendakan. Kemudian di sini ada ta, khalifatan. Kalau dilihat dari segi kalimat, dari segi feminim dan maskulin ya Prof ya. Apa kalau secara feminim dan maskulin bahwa khalifah itu harus perempuan? Tidak. Khalifatan di sini, tak di sini bukan tak untuk menunjukkan perempuan muannas, bukan. Tapi tak untuk menunjukkan lil mubalaghah, seperti idza waqa'atil waqi'ah. Kalimat al-waqi'ah di situ, tak yang ada di situ tak lil mubalaghah, untuk menunjukkan kemahaan dan kesungguhan. Jadi khalifatan fil ardi, pertama ditaukidinya itu dengan wajan fa'ilun, rohimun, sewajar dengan, kemudian dengan taklil mubalaghah. Jadi ini jailun fil ardi khalifatan, sungguh aku yang menjadikan di muka bumi khalifatan, figur manusia yang menjadi wakil-wakil aku, kata. Kenapa di sini menjadi betul-betul jadi wakil-wakil aku? Wajan fa'ilun dengan wajan dengan tak marbutoh yang ada pada kalimat khalifatan, ini dua taukid, dua penekanan bahwa kekhalifahan itu betul-betul mesti ada. Kemudian secara burhaninya bagaimana? Burhani itu maksudnya pembedaan. Dalam beberapa ayat ada yang disebut dengan dalam kaitan dengan masalah ketoifahan. Ada toifatun yabtaguna fadlam minallah, ada toifatun yatafaqqahuna fiddin. Satu kelompok yang yaitu yabtaguna fadlam minallah, mencari karunia Allah, sebagai pengusaha, sebagai presiden, sebagai penguasa di bidang ekonomi, itu ta'ifatun yabtaguna fadlam minallah. Ada juga ta'ifatun yatafaqqahuna fiddin. Ta'ifah yang betul-betul mendalami tentang masalah kerohanian. Ini yang saya menarik di Jemaat Ahmadiyah itu ada kekhalifahan, khalifah yang menyangkut rohani. Mungkin nyambung dengan ayat yang tadi saya sampaikan, ta'ifah yatafaqqahuna fiddin. Jadi betul-betul tafakuh sebagai rohani, sebagai spiritual dalam keberagaman, tapi bisa memberikan arahan kepada negara yang sedang dipimpin oleh seseorang. Nah, jadi ini yang disebut dengan khalifah yatafaqqahuna fiddin. Sehingga dari kalimat khalifatan tadi bahwa betul-betul kami Allah, aku yang menjadikan khalifah di muka bumi, berarti di situ kekhalifahan yang betul-betul mesti ada, yang terus menerus. Yang kedua, pada kalimat khalifatan di sini kita melihat juga bahwa ini tanpa memakai al, tanpa memakai alif lam, tetapi memakai tanwin isim nakiro. Berarti ismun yadullu ala syai'in ghair muayyan, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tentu, berarti terus ada berkesinambungan kekhalifahan selagi dunia ini masih ada. Dan kata khalifatan di sini betul-betul benar-benar kekhalifahan yang harus berdiri dalam sisi kerohanian. Pertanyaannya, dari sisi mana kalimatnya itu bahwa itu kerohanian? Kalimat khalifun dengan memakai tak marbutoh itu menunjukkan makna kerohanian.
Kemudian irfaninya bagaimana? Ya kalau untuk di Jemaat Ahmadiyah irfannya, pengenalan tentang khalifahnya tentu ada ya Pak ya. Dari khalifah yang pertama sampai sekarang khalifah yang kelima. Irfaninya, irfan itu dari Arafah. Arafah ya Arifu, Arfan, Irfanun. Irfan itu dikenal. Siapa mainnya khalifahnya itu begitu. Kemudian di ayat berikutnya di surat Ali Imran sebagai penegasan lagi bahwa apakah perjalanan khalifah itu langsung begitu saja Allah menjadikan jelek tanpa ada pemilihan? Di surat Ali Imran ayat 33 Allah memilih peristiwa berdirinya khalifah itu melalui seleksi. Saya bacakan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, telah memilih Nuh, telah memilih ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, untuk alam ini sebagai khalifah. Kalau kata memilih berarti ada nggak persaingan pemilihan? Dipilihnya tentu oleh Allah di sini dengan apa? Dengan berbagai ujian, dengan berbagai pendekatan kerohanian, latihan rohani sehingga Allah cenderung untuk memilih manusia itu. Dalam hal ini innallaha astofa Adam, Allah telah memilih Adam. Kalau memilih berarti ada proses persaingan. Makanya pada kalimat surat Al-Baqarah tadi ada kalimat ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan mendirikan figur manusia yang mau senang menumpahkan pertumpahan darah? Berarti di situ di masa Nabi Adam, sebelum Nabi Adam itu ada manusia-manusia yang lain. Tidak mungkin figur malaikat berbicara ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai zat Allah mau menjadikan figur makhluk yang selalu pengen berbuat kerusakan di muka bumi? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari engkau. Nah berarti di sini dengan kalimat innallaha astofa Adam, berarti Adam itu dipilih oleh Allah. Tidak langsung begitu Adam diciptakan langsung jadi khalifah. Nah sunatullah yang berjalan, yang hari ini yang saya kenal di Jemaat Ahmadiyah, ada sunatullahnya berjalan sampai orang itu terpilih jadi khalifah barangkali Pak Mubaligah. Dengan berbagai macam penilaian rohaninya, dengan berbagai macam penilaian akhlaknya, dengan berbagai macam pendekatan riadohnya barangkali. Nah ini innallaha astofa melalui perjalanan secara keinsaniahnya. Kemudian waduriyatan ayat 34-nya waduriyatan ba'duha mim ba'din wallahu sami'un alim. Dan pemilihan kekhalifahan itu berlangsung juga duriyah. Duriyah itu keturunan berikutnya akan ditindaklanjuti kekhalifahan itu. Jadi setelah figur nabi-nabi yang kita kenal yang 25 yang kita kenal, kesininya itu ada berikut penerusnya sebagai pelaksana kenabian dan kerasulan. Berarti itu duriatan yang Allah pilih kembali. Mesti adanya kekhalifahan begitu. Sehingga timbul pertanyaan, kalau tidak ada khalifah, siapa yang akan melaksanakan skenario Allah di muka bumi? Sebab Allah itu mewakilkan untuk bumi ini bisa berjalan, untuk bumi ini bisa teratur penatanya kepada wakil-wakilnya di muka bumi. Sehingga saya punya kesimpulan secara pribadi dari kata khalifatullah itu bukan pemimpin, tapi khalifatullah itu wakil-wakil yang telah Allah utus. Jadi khalifatullah wakil Allah kalau saya ini kesimpulannya. Untuk berikutnya saya lanjutkan dasar hukum hadis yang berkaitan dengan kekhalifahan. Ini saya bacakan dulu hadisnya. Wa takunu nubuwah fikum masya Allah antakuna summa yarfa'uha Allah ta'ala summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah masya Allah antakuna summa yarfa'uha Allah ta'ala summa takunu mulkan aldon patakunu masya Allah antakuna summa yarfa'uha Allah ta'ala summa takunu mulkan jabariyatan payakunu masya Allah ayyakuna summa yarfa'uha Allahu ta'ala summa hilafatan alamin hajin nubuwah summa sakata. Nubuwah itu senantiasa terjadi pada kalian sesuai kejadian itu dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya, kemudian terjadi kekhilafahan
dengan atas dasar metode kenabian yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kejadiannya. Kemudian terjadi adanya kerajaan penguasa yang mengikatnya atau menggigitnya. Lalu Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian terjadi juga adanya kerajaan penguasa yang memaksa dan dengan kesombongan. Kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya atau menghilangkannya. Lalu kekhilafahan atas dasar metode kenabianlah yang tetap berjalan. Nah, perlu digarisbawahi dan menarik untuk disimak di sini. Ada kalimat khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi kehilafahan dengan metodologi kenabian lah yang summa sakata, yang akan menetap berjalan. Saya teringat Pak Prof ya kepada salah satu kaidah bahasa. Di sini ada kalimat khilafatan ala minhajin nubuwah. Kalimat minhajin nubuwah, minhaj itu metodologi, an-nubuwah itu kenabian. Jadi kalimat minhaj disandarkan Pak kepada an-nubuwah. Imam Ibnu Malik dalam kaidah bahasa dalam alfiahnya pernah menyampaikan begini. Bifi'lihil masdaro al-hikpil amal. Mudopan au mujarodan au ma'al. Bifi'lihi masdaro al-hikpil amal. Fungsikanlah isi masdar seperti fiilnya dalam hal penggunaannya. Baik itu mudopan diidopatkan seperti minhajin nubuwah diidopatkan kepada nubuwah, ataupun dikosongkan, ataupun disertai dengan al. Yang akan garis bawahi saya di sini adalah khilafatan ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan minhajin nubuwah, metodologi kenabian. Artinya begini, kalimat minhaj disandarkan kepada nubuwah. Di situ adalah minhaj itu adalah masdar atau jeran kalau dalam bahasa Inggris. Disandarkan kepada an-nubuwah, artinya kehilafahan tidak mungkin berjalan di muka bumi ini kalau tidak ada konsep kenabian. Berarti di sini kenabian masih terus ada berjalan. Jadi layas tahlipan nahum ayat yang tadi, kalau nubuahnya tidak ada, berarti tidak akan terselenggara perintah Allah yang begitu kuat. Perintah Allah yang begitu ditekankan, layas tahlipan nahum benar-benar dituntut kalian untuk sungguh-sungguh mendirikan kehilafahan, tidak akan terjadi ketika nubuahnya tidak ada. Sebab di sini khilafatan, kekhalifahan ala minhajin nubuwah dengan metodologi kenabian. Berarti kenabiannya mesti ada. Kehilafahan mana yang seumpama bisa berjalan kalau kenabiannya tidak ada? Dengan demikian kalau keluar dari kehilafahan itu dari kenabian, tidak ada konsep kenabian, tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya, berarti kekhalifahan yang tadi diperintahkan oleh Allah di surat An-Nur tidak akan terjadi. Sabda Rasulullah Muhammad menyebutkan khilafatan ala minhajin nubuwah, kekhalifahan atas dasar kenabian. Berarti kenabian baru terjadi kekhalifahan. Kemudian ada yang menarik juga dalam sebuah hadis dinyatakan ihtilafu ummati rahmatun. Terjemah yang umum suka menerjemahkan begini. Perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Timbul pertanyaan saya ini. Pada empiriknya, pada kenyataannya betul nggak kira-kira ketika ikhtilaf terjadi perbedaan terjadi rahmat? Jujur aja secara empirik. Anu jelas terjadi perbedaan, cile omongkan. Bahkan silih hujat. Maka saya pada kalimat ikhtilafu ummati di sini cenderung kepada kajian gramatikal kebahasaan. Ikhtilaf itu dari ihtalafa yahtalifu ikhtilaf. Jadi kholafa dimasukkan wajan ibta'ala. Itu fungsinya lil wijdan. Lil wijdan itu mewujudkan. Jadi saya lebih cenderung dalam hal memahami hadis ini, ikhtilafu ummati mewujudkan atau terwujudnya kehilafahan umatku adalah rahmat. Jadi dengan adanya hilafah, dengan adanya kekhalifahan itu menghasilkan rahmat. Jadi saya lebih cenderung Pak Prof ya, ini sebagai pendekatan dari semantik bahasa, ikhtilafu ummati, terwujudnya kekhalifahan bagi umatku, rahmatun itu adalah rahmat. Di sekian nama mungkin bapak-bapak mendengar, pokoknya nama ikhtilafu ummati mah rahmat we. Beda-beda pendapat di antara umat rahmat. Pragmatisnya betul enggak Pak Den? Betul enggak para hadirin? Ketika ikhtilaf terjadi rahmat. Makanya saya meneliti ulang, kalimat ikhtilafu ummati itu bukan perbedaan. Kalau perbedaan iftiraq.
Jadi ikhtilafu ummati terwujudnya kekhalifahan bagi umatku berarti mesti ada khalifah. Adalah rahmat. Artinya kalau tidak ada khalifah berarti tidak terjadi rahmat di muka bumi ini. Karena perintah Allah la yastahlifanahum tadi tidak terjadi, tidak terlaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak di majelis ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sebetulnya Pak Nana, masih 5 menit tapi tidak apa-apa. Mungkin sebelum kepada materi Pak Jusman, ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan karena nampaknya Bapak-bapak dan Ibu-ibu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dana ini bagi beberapa kalangan cukup mengagetkan. Ya. Yang pertama tadi ada istilah bahwa la yastakhlifannahum menggunakan dalam konteks ilmu saraf dan nahu menggunakan wazan iftiala ya, artinya litolak artinya menuntut. Allah Ta'ala menuntut kepada umat Islam mendirikan khilafah. Dan tadi Pak Nana disampaikan ikhtilafi ummati rahmah, bahwa mereka yang mendirikan khilafah akan mendatangkan rahmat. Nah, pertanyaan saya Pak, ada statement Pak Nana tadi yang cukup mengagetkan bahwa khilafah tidak mungkin terbentuk tanpa mengikuti metodologi kenabian, tanpa didahului oleh kenabian. Ini mungkin yang akan nanti Bapak dan Ibu sekalian akan cukup terpantik untuk bertanya lebih dalam. Konsep kenabian seperti apa Pak? Dan khilafah seperti apa yang kemudian dijanjikan Allah jika demikian? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Bantik. Kalimat khilafatan alamin haji nubuah itu adalah bentuk kalimat majemuk dalam bahasa Arab. Satu bentuk kalimat majemuk tidak mungkin dimaknai satu persatu kalau tidak digabungkan. Jadi khilafatan watakunu khilafatan alamin haji nubuah, konsep kenabian nubuah yang mana? Konsep kenabian nubuah di sini adalah kenabian yang betul-betul melaksanakan syariat yang sudah digariskan oleh Rasulullah Muhammad, dan nubuah yang hari ini sebagai nabi pelaksana, rasul pelaksana itu tidak lepas barometer atau referensinya kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang disenyalir oleh Rasulullah Muhammad yang ditetapkan dalam berbagai ketetapan. Kemudian khilafah yang bagaimana? Khilafah yang dimaksud di sini taifatu yatafaqahuna fidin. Jadi kehilafahan yang betul-betul mengarahkan kepada keruhanian. Jadi maksud khilafah yang metodologi kenabian itu maksudnya kehilafahan sebagai wakil Allah yang mengarahkan kepada keruhanian yang benar, spiritualisme yang benar, sehingga betul-betul membawa manusia ke alam yang berakhlakul karimah. Jadi adapun bagaimana kalau kekhalifahan kaitan dengan pemerintahan, itu harusnya bahasanya taifatu yabtaguna fadlan minallah. Satu taifah, satu kelompok yang mencari, yang melaksanakan, mencari keutamaan karunia Allah di bidang harta. Tapi kalau kehilafahan yang dimaksud pada khilafatan alamin haji nubuah itu kehilafahan dengan konsep kenubuah. Nubuah itu adalah konsep yang betul-betul mesti ada pelaksana kenabiannya. Kemudian yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang betul-betul digariskan oleh Rasulullah Muhammad. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nana. Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan lanjutkan tadi pertanyaan tadi. Karena ini masih bercabang, masih beranak artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Sangat menarik. Terima kasih Pak Nana, Pak Ustadz.